Menjelang Hari Maritim Nasional, hati warga Indonesia seakan tersayat sembilu. Menjadi negara maritim terbesar di dunia, membuat Indonesia memiliki dua sisi mata uang. Potensi alam dan kelautan yang luar biasa, sementara di sisi lain, segudang masalah terbentang di depan mata. Sementara itu, nelayan di ibu kota juga tak luput dari hantaman masalah yang bertubi-tubi. Setelah pagar laut yang meresahkan, kini ada tanggul beton yang membentang di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul sepanjang 1 km ini sebelumnya menjadi lalu lintas perahu nelayan yang hendak melaut. Kini para nelayan harus menempuh waktu yang lebih lama dan memutar untuk ke tengah laut. Harusnya kan langsung belok ke sono. Berapa ini, Pak? Lurus dulu, ke tengah dulu, baru muter. Ini kan malah tambah ke tengah. Belakangan diketahui jika tanggul beton ini dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara atau KCN yang merupakan badan usaha pelabuhan. Para pemegang sahamnya adalah PT Kawasan Terikat Nusantara dan PT Karya Teknik Utama. Pihak PT KCN menyatakan jika konstruksi tanggul beton ini merupakan pemecah gelombang untuk membangun dermaga. Saya memproses AMDAL itu hampir 2 tahun prosesnya, tetapi dalam sidang-sidang itu dengan didampingi Datun itu kita juga jelas ada sosialisasi kepada saudara-saudara nelayan, bahkan kita memindahkan bagan yang tadinya ada di jalur masuk keluar masuknya kapal. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap, walau sudah sesuai aturan, pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan proyek ini. Kami pun, baik dari Ditjen Penataan Ruang dan juga Ditjen PSDKP itu akan terus mengawasi, mengawal pelaksanaan izin-izin yang sudah diterbitkan. Permasalahan nelayan dan laut bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Kapoposang Pangkep yang kaya dengan potensi telur ikan terbangnya. Kali ini tim Indonesiaku menyambangi Pulau Kapoposang, Desa Matiro Ujung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Berjarak 43 mil dari Pangkep, kami menggunakan kapal kayu berkapasitas 20 orang. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Pulau Kapoposang. Pulau cantik ini memiliki penduduk sekitar 1.400 jiwa. Warga setempat memiliki komoditi andalan yang jarang ada di tempat lain, yaitu telur ikan terbang atau ikan torani. Ini pakaja yang udah diambil. Di sini udah kelihatan nih ada telurnya seperti ini. Menurut warga, ikan terbang biasanya banyak terdapat di laut bebas, minimal 30-70 mil dari daratan, tepatnya di perairan laut dalam. Nah, jadi untuk merangkap ikan terbang itu menggunakan ini, namanya pakaja kalau di sini. Dan ini terbuat dari daun kelapa yang sudah kering, kemudian dirakit supaya ikannya bertelur di sini. Apalagi sekarang sudah memasuki masa panen ikan, yaitu sekitar bulan 5 sampai bulan 9. Artinya dari bulan Mei sampai bulan September, ikan ini banyak menghasilkan telur. Pakaja adalah rumpon yang terbuat dari bingkai bambu dan dipasangi untayan daun kelapa. Tujuannya untuk tempat menempelnya telur ikan terbang. Ukuran pakaja dibuat kurang lebih 50 cm persegi. Jarak antar pakaja yang satu dengan yang lain kurang lebih 50 meter. Daun kelapa yang mengambang di permukaan laut menjadi tempat bagi ikan terbang untuk bertelur. Nantinya, telur akan menempel di sela-sela daun kelapa. Waktu yang tepat untuk memasang pakaja
adalah jam 5 sore dan jam 7 pagi. Pakaja yang terpasang di sore hari akan diambil pada pagi harinya. Hari ini kami beruntung dapat panen telur ikan terbang, sebab resiko pakaja hilang tergolong tinggi. Mulai dari tersangkut kapal yang melintas hingga dimakan oleh berbagai predator laut. Nah, ini pakaja yang udah diambil. Di sini udah kelihatan nih ada telurnya seperti ini. Jadi telurnya itu banyak. biasanya nempel kayak gini, dan ini bisa langsung dimakan ya Pak katanya? Iya. Iya, saya dibersihkan dulu. Ya begitu, bisa nih dimakan. Cobain ya. Kalau dicobain, biasanya kalau misalnya makan sushi, di atasnya suka ada telur-telur kayak gini. Rasanya cuman karena ini belum dicuci, jadi lebih asin. Sejak tahun 1969 sudah diekspor ke Jepang, dan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pemasok utamanya. Sehingga telur ikan torani menjadi andalan di sektor perikanan. Sayangnya hasil yang diperoleh para nelayan terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini akibat pengambilan secara masif dan tidak terkontrol dari nelayan luar Pulau Kapoposang. Kalau sekali panen telur ikan terbang ini biasanya berapa banyak dapatnya Pak? Ya kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak ada. Kalau kayak sekarang ini lagi banyak apa sedikit? Kalau ini sedikit, masih rugi kalau begini. Iya, enggak menutup ongkos ini kalau begini. Oh, emang biasanya kalau paling banyak berapa dapatnya Pak? Biasa juga dapat lebih 20 kilo, 10 kilo begitu. Tapi tidak sering itu, jarang didapat begitu. Nah, ya yang sering itu yang sedikit. Ya, kadang juga tidak ada. Tak adanya biaya untuk melaut membuat para nelayan terjerat hutang dari para pemodal. Akibatnya mereka tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga telur ikan. Biasanya kegiatan memisahkan telur ikan terbang yang menempel di antara daun kelapa dilakukan di tengah laut. Tapi tak jarang pakaja dibawa langsung ke daratan. Tak mau berpangku tangan melihat suaminya pulang melaut, para istri menyambut dan langsung membantu. Mereka menyisir daun kelapa dan memisahkan telur ikan terbang. Proses ini sangat membutuhkan kesabaran, karena daun kelapa yang sudah rapuh akan rontok dan menempel di antara telur ikan. Salah satu di antara mereka adalah Rina. Semenjak menikah, Rina sudah membantu suaminya untuk mencari nafkah tambahan. Bu, Ibu jadi penyisir telur ikan terbang kayak gini udah berapa lama? Udah hampir 4 bulan kayaknya. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari Bu, itu penghasilannya dalam sebulan itu apakah menentu tidak sih? Sebulan tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit juga begitu. Harga telur ikan kering dipatok hanya berkisar Rp900.000 dari pemodal. Padahal jika di luar pulau, bisa mencapai Rp1,5 juta per kilogramnya. Setelah bersih dan terkumpul, saatnya untuk proses penjemuran. Telur ikan dijemur di bawah terik matahari selama 2 hingga 3 hari. Pulau Kapoposang memiliki keindahan laut yang menakjubkan. Dengan terumbu karang yang masih terjaga, Kepulauan Kapoposang menjadi surga spot diving terbaik di Sulawesi Selatan. Sayangnya, transportasi menuju pulau ini sangatlah jarang. Selain itu, belum adanya dermaga yang memadai membuat masih jarang wisatawan yang datang ke sini. Tak
Tak hanya itu, ada satu masalah lain yang sangat krusial, yaitu sumber air bersih. Hanya ada satu sumur air tawar. Tak adanya mata air membuat warga dari Pulau Pandangan harus antre di sumur ini. Antrean akan bertambah panjang saat musim kemarau. Hal ini karena karakter tanah yang sulit menyerap air hujan dengan baik. Kenapa Pak mengambil air bersih yang ada di sumur ini? Memang di rumah tidak ada pasokan air sama sekali Pak? Masalah sumur banyak, tapi airnya tidak memungkinkan. Nah di sini pulau ini bisa diambil airnya, bisa dikata juga, bisa juga diminum airnya. Setelah jerigen penuh, kami membawanya menyeberang ke Pulau Pandangan menggunakan perahu lepa-lepa atau ketinting. Belakang. Ini satu jerigen aja mampu menampung 20 kilo dan rasanya berat banget. Apalagi perjuangan warga harus mencari air tawar harus seperti ini. Jadi tidak terbayang rasanya. Perjalanan dengan perahu lepa-lepa membuat saya takut. Bisa dibayangkan, perahu kecil dengan beban yang berat membuat perjalanan ini semakin berbahaya. Nah kalau seandainya di Pulau Kapoposang tiba-tiba airnya udah nggak ada, nah itu Bapak ada pilihan lain lagi nggak sih untuk mengambil pasokan air? Ya ada. Nanti kalau ada orang naik ke Makassar, kita titipkan lagi ke sana, ke Makassar lagi, ambil air. Ongkos pengambilan air dari Makassar Rp5.000 hingga Rp10.000 per jerigen. Setelah sampai di dermaga Pulau Pandangan, para ibu menyambut perahu untuk mengambil titipan jerigen mereka. Dari Pulau Kapoposang, tim Indonesiaku bergeser ke Bangka Belitung. Kali ini saya menjumpai keluarga Nasir di Desa Kurau, Koba, Kepulauan Bangka Belitung. Desa Kurau lebih dikenal oleh warga lokal sebagai Kampung Bagan. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan di Jermal atau Bagan. Nasir adalah seorang nelayan pekerja keras yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Sayang, kerja keras Nasir seakan tidak pernah cukup. Jurang kemiskinan menjerat keluarganya. Alhasil kedua anak lelakinya, Ariel dan Reva, harus putus sekolah. Tidak ada pilihan lain. Kapal ojek menjadi satu-satunya transportasi untuk menuju ke Bagan. Saya bersama Nasir, Ariel, Fadil, dan Nenek Bondeng berangkat menuju Bagan. Biasanya, perjalanan ke Bagan akan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setiap hari, kapal ojek ini hanya memiliki 2 jadwal berlayar, yaitu jam 2 pagi untuk pengantaran dan jam 5 sore untuk penjemputan. Akhirnya kami sampai di Bagan milik keluarga Nasir. Bergegas saya dan teman-teman menuruni kapal dan naik ke Bagan. Ya, ini pertama kali saya naik ke Bagan dan agak seram ya karena ini benar-benar tinggi dan ini di atas laut. Jadi kalau jatuh benar-benar kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Ya. Iya. Oh, Bapak mau maju? Lu tenang. Jadi inilah kesulitan di atas Bagan, jalannya harus hati-hati sekali karena di sini kayunya juga banyak yang udah lapuk. Jadi harus saling bahu-membahu untuk berjalan di sini. Seperti inilah Bagan.
tempat Nasir dan keluarganya mencari nafkah. Bagan merupakan alat tangkap ikan yang menyerupai rumah panggung di tengah laut. Menggunakan kayu gelam, tiang pancangnya ditancapkan jauh ke dasar laut. Bagan biasanya dilengkapi dengan jaring khusus dan lampu untuk menarik perhatian ikan. Memiliki bagan seakan menjadi pertaruhan besar bagi Nasir, karena membutuhkan modal yang besar untuk membangun bagan yang terlihat sederhana ini. Nasir bahkan harus mengeluarkan uang hingga 30 juta rupiah. Selain Ariel dan Reva, terkadang Fadil juga ikut beberapa hari di bagan. Anak bungsu Nasir ini diajak jika sekolahnya sedang libur. Fadil yang masih berumur 10 tahun ini senang untuk memancing cumi dan ikan-ikan kecil yang banyak berada di sekitaran bagan. Coba aku lihat gimana ya. Ini ya. Meskipun Fadil masih kelas 4 SD, namun ia sadar untuk membantu bapaknya yang mungkin kesulitan untuk mencari cumi dan lain-lain. Makanya seringkali Fadil datang ke sini dan mencari cumi untuk nantinya dijual ke pelelangan. Bondeng adalah sosok nenek yang mengajari Fadil untuk mengambil cumi. Ia sudah melaut sejak muda bersama almarhum suaminya. Bondeng sebenarnya tidak sampai hati membiarkan cucunya melaut selama berbulan-bulan. Makanya, sesekali nenek Bondeng ikut dan menginap beberapa malam di bagan. Wah, ini langsung dapat 2. Jadi ini hasil dari tangkapan Mak ya, langsung dapat 2 cumi. Ini Mak jago banget sih. Yang keluar. Melihat Nasir yang sudah kerepotan untuk menafkahi keluarganya, Bondeng tak mau menjadi beban. Ia lebih memilih untuk tetap bergerak dan membantu sedapatnya. Jadi karena sekarang lagi udah jadi pengumpanan dulu dan setelah para nelayan yang tinggal di bagan harus siap menghadapi cuaca apapun di sini. Gimana Pak Mas pengalaman kita di bagan hari ini? Ya kan tadi itu kan di luar itu kan gerimis ya, padahal elektronik kami itu kan emang rawan sama hujan. Jadi kalau nyeting ya masuk dulu terpaksa nih, nanti baterai dan macam-macam. Nanti kalau udah selesai ya kita keluar lagi, karena ini ruangan ini memang tidak memungkinkan karena kan masih ada nenek dan lain-lainnya gitu. Bahkan ruangan ini untuk memasak tuh, jadi abangnya tuh masak tuh. Si abang lagi masak apa hari ini Bang menunya? Pak kuning. Rempah kuning. Ya, iya. Uang sekecil ini buat tidur, buat masak. Bahkan kadang-kadang mereka sampai berhari-hari di sini. Sampai sebulan bahkan ya Pak ya. Ya. Setiap hari, proses pengambilan ikan dimulai pada jam 8 malam. Hal ini dikarenakan ikan yang lebih aktif bergerak di malam hari. Selain itu, posisi pemutar yang berada di pinggir bagan membuat nelayan beresiko terjatuh atau terpukul. Metode menyalakan sedikit lampu dapat memancing ikan untuk mendekat. Karena dengan adanya cahaya, serangga dan plankton akan datang dan menjadi makanan ikan. Seringkali, nelayan kurang beruntung ketika menarik jaring. Jika dipenuhi ikan, terkadang jaring malah robek atau putus. Nasir bersyukur, tangkapan ikan hari ini terbilang cukup banyak. Pada masa-masa sulit, Nasir pernah merugi akibat tidak mendapatkan ikan sampai 1 minggu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah tangkapan ikan, seperti kondisi alam, waktu melaut, dan keberadaan ikan di laut. Bagi para nelayan bagan, kondisi alam seperti cuaca menjadi penentu utama akan jumlah ikan yang didapat.
Karena keterbatasan ruang, sebagian dari kami harus tidur di luar. Ibu sama adik biasa emang kalau tidur di sini, Bu? Iya. Di sini. Jadi seperti inilah kondisi mereka ya. Makan, istirahat, dan tidur harus di sini. Bisa dibayangkan apabila hujan, badai di tengah laut seperti ini, airnya tampias, itu sedih sekali sih. Tidak disangka-sangka sekitar jam 4 dini hari, bagan tempat kami menginap diterpa hujan besar dan badai. Saat ini di Bagan terjadi hujan deras. Ini bisa dilihat di bawah saya ini. Ini deras sekali, bahkan di dalam Bagan saja hujannya nerobos gitu. Jadi kita di dalam situ juga kehujanan. Ya Tuhan, rasanya mengerikan sekali. Ombak dan angin seakan menghempaskan Bagan sederhana ini. Alhamdulillah, kami semua dapat melewati malam yang berat. Senang sekali rasanya dapat melihat kembali mentari pagi yang membawa harapan. Pagi ini, Nenek Bondang masih sibuk menangkap cumi. Sementara Nasir dan anak-anaknya sibuk menjemur ikan. Para nelayan sudah bekerja keras semalaman, tapi pagi tetap harus bekerja lagi. Seperti ini, kita sedang menjemur ikan, meskipun cuacanya tidak bagus, tetap harus dijemur. Walau sudah lama berlalu, Nasir sebenarnya masih merasa sedih saat melihat anak-anaknya bekerja keras. Ia merasa gagal membawa anaknya untuk menuntaskan pendidikannya. Ya, anak-anak ini kadang-kadang kemarin awalnya ikut turun mancing ke Bagan. Mungkin kebetahan diam di Bagan karena ekonomi kami ini tidak bisa. Jadi anak-anak tuh putus sekolah. Gara-gara itulah putus sekolah. Alangku mantu bapak aja katanya. Kata anak-anak. Pengen gak sih sebenarnya anak bapak tuh lanjut sekolah? Pengen. Kami kesian sama anak kami. Kami telantar ke Bagan. Tidak bisa. Kata aku tidak usah lah. Kamu nyuruh saya aja mencari. Tidak mau dia. Tidak mau. Katanya aku mau bantu orang tua aja lah. Mau bantu bapak aja katanya. Sudah 1 tahun sejak Revaldi meninggalkan bangku SMA. Cita-citanya menjadi polisi harus ia relakan demi membantu orang tuanya mencari nafkah. Saya pengen bantu orang tua aja, Kak. Ekonomi orang tua saya sulit, Kak. Untuk adik-adik saya sekolah. Sampai sekarang masih kepengen nggak sekolah lagi? Pengen, Kak. Kamu dulu pas sekolah cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya jadi polisi, Kak. Jadi polisi? Ya, cuman nggak kecapai, Kak. Nasib yang sama harus dihadapi oleh Ariel. Sudah terbiasa dengan tanggung jawab barunya, membuat ia sudah melupakan keinginannya untuk bersekolah. Kalaupun ia bersekolah, ia sudah bertekad untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya setelah lulus pendidikan. Nasir sudah mengajari Ariel dan Revaldi segala keperluan yang dibutuhkan di Bagan. Salah satunya adalah cara merawat Bagan. Kaki-kaki Bagan perlu dicek secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti retak, lapuk, atau bocor. Hal ini ditujukan agar struktur Bagan tetap kuat dan tahan lama. Ini sudah waktunya kami pulang dan berkeliling dengan ojek, tapi ini tangganya tuh jauh sekali jaraknya.
Mas, ini aku napaknya kemana lagi, Mas? Pakai lutut. Di mana sini? Sini. Jangan. Biasanya di mana? Di sini, beneran. Kuat nggak? Kuat. Oke. Udah turun. Ya. Akhirnya setelah perjuangan panjang kita sampai juga di kapal. Berat sekali dan lumpurnya juga mempersulit pergerakan, tuh terasa sekali dorongnya tuh. Pak, dorong lagi Pak, semangat. Tim Indonesiaku bergeser ke desa Batu Belubang. Desa yang kaya akan ikan, tapi tidak memiliki dermaga yang layak. Ini tuh mendorong perahunya juga susah karena lumpurnya tuh tinggi sekali. Ini bahkan tadi saya pakai sepatu tuh copot sampai nyangkut di bawah. Nelayan yang seharusnya bisa menepi ke dermaga terpaksa menggunakan jasa ojek untuk mengangkut hasil tangkapan mereka. Jadi ini kita lagi mendorong kapal rongkang ya, berisi ikan-ikan yang diambil dari kapal-kapal yang berasal dari nelayan Bagan. Di satu sisi, kesulitan ini memberikan lapangan pekerjaan bagi para pemilik kapal dan ojek pendorong kapal. Tadi Bapak udah berapa lama Pak dorong? Udah sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. Iya, 3 tahun. Ini emang selalu dorongnya sejauh ini Pak? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kalau kira-kira bulan 9 dan 10 itu udah tahu jadi kita bongkar. Oh, jadi nggak sejauh ini ya Pak ya? Iya. Seperti inilah kondisi kru ya saat syuting, juga ikut bersama dorong-dorong. Pak Jono gimana nih Pak sejauh ini dorong-dorong? Agak susah emang, pekerjaannya agak susah karena kadang-kadang kakinya tuh masuk ke dalam lumpur jadi susah diangkatnya. Kadang-kadang keselip ini sepatunya. Pak, dorong lagi Pak, semangat. 3 tahun sudah berlalu sejak Rizal pertama kali bekerja sebagai ojek dorong perahu. Setiap harinya, Rizal bolak-balik mendorong perahu dengan jarak sampai 2 km. Di sisi lain, para nelayan terpaksa harus mengeluarkan uang lebih demi menjual hasil tangkapannya. Sesampainya di tempat pelelangan, ikan-ikan yang ada langsung ditaruh dan ditimbang. Ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para penjual ikan. Berbekal kertas dan pena, mereka mencatat jumlah dan harga ikan. Memiliki kekayaan maritim yang luar biasa, seharusnya membuat warga Indonesia sejahtera. Eksploitasi laut dan lingkungan yang ada jelas membuat masyarakat bertanya-tanya, di mana peran pemerintah? Karena negara seharusnya hadir dan membela rakyatnya yang terpinggirkan.